Cerita ini kejadian di tahun 2000-an di Depok. Hmm. Di suatu malam ada 3 orang cowok yang lagi nyari tempat buat minum. Karena kayak yang mungkin kalian udah tahu, Depok tuh tempat yang gak sebebas Jakarta lah kalau mau minum-minum. Iya benar. Singkat cerita, sambil keliling-keliling naik motor, mereka akhirnya nemu satu rumah kosong dan mereka tuh mutusin buat minum di situ. Ini jam berapa, Bi? Sekitar jam 9-an lah, Moy. Udah malam juga ya? Udah malam lah. Oh. Nah, rumah ini tuh kayak rumah yang gak terlalu gede, bahkan gak tingkat. Kayak kalau lo sering lewat satu jalan di perumahan dan ada satu rumah yang lo tau banget rumah itu udah kosong lama. Karena di halaman depan rumahnya tuh rumput-rumputnya udah panjang, terus kayak jendela kaca udah pecah, temboknya udah kotor, retak-retak, catnya lepas. Kebayang gak sih lo? Iya kebayang. Awalnya tuh salah satu dari mereka nyeletuk, sebut aja namanya Fadil. Ah. Si Fadil nih bilang, di sini banget nih. Terus dijawab sama Putra, ya udah sih nggak apa-apa, takut banget. Mau minum nggak? Akhirnya udahlah, Fadil mengiyakan dan mereka masuk ke dalam rumah itu buat minum di situ. Begitu masuk rumahnya, bener aja. Ternyata emang nggak cuman dari luar aja kelihatan rumah ini nggak kurus. Tapi di dalam rumah ini pun emang udah rada kosong gitu, barang-barangnya juga udah dikit banget, udah nggak kurus sama sekali, banyak debu juga. Udah tuh akhirnya mereka duduk di lantai, bakar rokok, langsung mulai minum. Nah, lagi ngobrol-ngobrol santai, tiba-tiba mereka ngedengar ada bunyi suara telepon kenceng banget, kayak kring, kayak suara telepon rumah gitu loh. Padahal harusnya kan kayak ya rumah kosong mana ada telepon gitu kan. Iya. Mereka bertiga denger tuh. Di situ tuh mereka lihat-lihatan kayak ya aneh banget, tuh rumah kosong gitu kan. Di situ Fadil dan Coki tuh ngeliatin Putra seakan-akan kayak berharap Putra yang angkat teleponnya. Karena kan kayak ya tadi juga awalnya Putra kan yang ngajakin buat minum di situ kan. Dan akhirnya sambil kesel dan terpaksa ya udah, Putra akhirnya berdiri dan dia jalan ke arah suara telepon rumah itu bunyi. Oke. Putra ngangkat teleponnya, dia diam dulu tuh sebentar. Tapi beberapa detik dia nunggu, dari seberang sana tuh nggak ada suara apa-apa. Karena kesel, si Putra langsung teriakin di telepon itu, salah sambung woi. Udah tuh dia tutup teleponnya dan balik ke teman-temannya. Putra udah sampai ke tempat teman-temannya, belum sempat Putra duduk, tiba-tiba teleponnya bunyi lagi. Dia balik lagi ke tempat teleponnya, dia angkat teleponnya, dan di situ karena udah kesel si Putra, dia langsung teriakin tuh di teleponnya, udah gue bilang salah sambung, rumah ini kosong. Tapi justru setelah Putra teriak kayak gitu, dari ujung telepon Putra dengar suara cewek nangis sesenggukan. Di situ Putra langsung tutup teleponnya dan balik ke teman-temannya. Terus begitu Putra sampai ke teman-temannya, si Fadil dan Coki satu lagi by the way, si Fadil nanya, siapa Put? Sebenarnya di situ Putra takut, tapi dia gak mau kelihatan takut di depan teman-temannya. Akhirnya dengan muka kesel Putra jawab kayak, nggak tahu, orang gila, udah lanjut minum aja. Udah tuh dari situ mereka akhirnya lanjut minum dan ngabisin 3 botol. Dan di situ keadaannya mereka udah mulai mabok lah. Terus tiba-tiba si Fadil ngomong, hah? Lu ngomong apaan Put? Putra jawab, apaan sih Dil? Gue ngomong apa-apaan? Baru juga 3 botol udah mabuk aja lu. Lu tambah lagi lah. Akhirnya Fadil dan Coki mau tuh buat beli botol lagi. Cuman di situ Coki ngide. Dia bilang kayak, gimana kalau gue tantang lo berdua buat cari barang paling aneh di rumah ini. Yang barangnya paling biasa aja kalah, dan dia harus beliin dan bayarin botol berikutnya. Yaudah tuh akhirnya mereka semua sepakat. Dan akhirnya mereka nyebar buat nyari barang paling aneh yang ada di rumah kosong itu. Singkat cerita sampai sekitar 10 menitan, akhirnya mereka balik lagi ke tempat mereka minum. Di situ si Fadil, itu tuh dia nemu gelas yang masih bagus. Si Fadil ini pembelaannya kayak, ya dari semua gelas yang pecah, gelas ini doang yang bagus. Ya dari semua gelas yang pecah, gelas ini doang yang bagus. Sedangkan si Putra di situ nemu jam tangan. Nah anehnya jam tangan ini masih jalan, masih muter, sesuai dengan jam mereka pada saat itu. Nah terakhir, si Coki itu nemu handycam. Nah di situ tuh si Putra nyeletuk, ya kalau handycam mah nggak mungkin nyala. Kalau masih nyala, pasti nggak ditinggal dong. Karena kan kayak ya aneh juga kalau misalnya ada handycam gitu kan di rumah yang kosong. Akhirnya Coki dengan santainya iseng mencet tombol power, dan ternyata handycamnya nyala. Masih nyala? Masih nyala, Moy. Mereka bertiga akhirnya ngeliatin handycam itu dan buka-buka file yang ada di dalamnya. Ah. Di
Di situ mereka bertiga ngeliat ada video-video pas rumahnya masih bagus. Terus kayak ada video suami istri yang lagi ngerekam mereka lagi jalan-jalan, mereka lagi aktivitas segala macem. Sampai ada satu video yang nunjukin ruangan tempat mereka lagi berdiri sekarang. Video ini tuh dimulainya dengan ada seorang cewek yang mukanya tuh persis sama kayak di video-video sebelumnya. Jadi kayak kita bisa tahu di video itu tuh cewek yang jadi istrinya di video-video sebelumnya. Kebayang kan lo? Nah, si cewek ini, si istri ini, dia tuh di video itu duduk berlutut agak jauh dari handycamnya. Dan di situ kondisinya si cewek ini tuh seluruh badannya kayak udah basah gitu, Muy, Nat. Nah, gak lama masuk si suaminya nih ke frame. Terus kayak dari frame tuh kelihatan si suaminya ini kayak minta maaf gitu ke istrinya. Dan setelah minta maaf itu, suaminya ini ngebakar korek kayu, dilempar ke istrinya dan seketika istrinya kebakar. Anjing. Oh, jadi basah itu karena basah minyak. Iya. Direkam itu. Direkam. Prosesi bunuhnya itu. Bangsat. Dan seketika si Coki, Putra dan Fadil tuh langsung teriak gara-gara kaget. Dan Coki langsung jatuhnya di campnya. Mereka langsung lari kabur keluar dari rumah itu. Mereka langsung nyalain motor dan buru-buru pergi. Dan tiba-tiba mereka ketemu sama bapak-bapak sis kamling yang lagi keliling ronda. Si bapak-bapak ini nanya dong kayak, kalian kenapa? Kalian ngapain di rumah itu? Mereka ngejelasin lah sambil panik kayak, ada pembunuhan pak, ada pembunuhan. Dari situ bapak-bapak ini bilang, kalian habis mabuk di dalam ya? Mulut kalian bau alkohol. Tapi mereka bertiga kayak gak ngegubris gitu loh. Mereka masih nyoba ngeyakinin si bapak ini kayak, enggak pak, enggak. Di rumah ini tuh ada pembunuhan, ada handycam di dalam pak. Akhirnya mereka berempat masuk ke dalam. Dan di situ ada handycamnya. Tapi pas mau dinyalain lagi, handycamnya tuh nggak bisa nyala, udah mati gitu aja. Di situ Putra masih kayak ngeyakinin si bapak ini, sumpah pak, tadi kita bertiga bener-bener lihat. Akhirnya si bapak ini bilang, udah, kita keluar dulu, nih kalian bersihin minumannya, kita keluar habis itu. Akhirnya mereka keluar, dan setelah itu bapak-bapak ini akhirnya ngasih tahu lah kalau misalkan memang dulu tuh di rumah ini tinggal sepasang suami istri yang nggak punya anak. Tapi si suaminya tuh bunuh diri dengan cara gantung diri karena kelilit utang. Dan di rumah itu juga ditemuin mayat si istrinya yang udah hangus terbakar. Ada motif kenapa si bapak ini ngebakar istrinya nggak, Bi? Jadi kayaknya tuh gara-gara kelilit utang si suaminya, ya udah dibanding gue dan istri gue menderita, akhirnya kita mati bareng aja. Menurut lo, arwah mereka masih ada nggak di rumah itu? Masih sih. Buktinya ya suara telepon yang diangkat Putra aja. Kan ada suara cewek nangis sesungguhan tuh. Oh, tapi kenapa ya makhluk halus tuh tertarik untuk jadi penghuni di rumah yang kosong?